Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu kesempatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap beliau. Kala itu di kota Makkah, ketika beban-beban di dalam hidup dan perjuangan mereka terasa semakin menyesakkan. Ketika risalah yang agung dan berat yang Allah gambarkan kalau diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu hancur berantakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana permusuhan yang dikobarkan oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana sambitan Uqbah bin Abi Mu'aid, lemparan batu Nadhar bin Haris, bagaimana kata-kata keji dari lisan Abu Lahab, bagaimana penyiksaan-penyiksaan datang dari Abu Jahal dan kawan-kawannya, semua membebani mereka dan jiwa mereka terasa sempit. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita? Tidakkah engkau berkisah untuk meringankan hati kami?" Demikian ini diceritakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti kutip oleh Al-Imam Asyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Maka Allah Subhanahu wa taala atas permintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita kepada kami?" Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya yang maha mulia dan memulainya dengan kata-kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Kami mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah dengan mewahyukan kepadamu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Cerita itu, cerita tentang hidup yang penuh liku-liku. Cerita itu adalah cerita dengan hidup yang dipenuhi oleh nilai-nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana memberikan manfaat kepada umat. Cerita itu adalah surah Yusuf. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada di Makkah, merasakan berbagai tekanan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ketika harus menegakkan tauhid, ketika harus menegakkan la ilaha illallah, lalu mereka meminta kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak akan kau bercerita kepada kami?" Maka Allah menjawab, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Qur'anul Karim ini. Cerita itu cerita tentang Yusuf, seorang anak yang disayang orang tuanya,
lalu didengki saudaranya, lalu dibuang ke dalam sumur, lalu ditemukan oleh kafilah dagang, lalu dijual sebagai budak, lalu digoda oleh majikan, lalu difitnah oleh yang menggodanya, lalu dijadikan objek balas dendam karena sang penggoda digosipkan orang, lalu dimasukkan ke dalam penjara dengan pilihannya sendiri, lalu mendakwai kedua rekannya di penjara, lalu dilupakan oleh rekan yang selamat dari penjara, lalu tampil menghadap sang raja ketika negara dalam keadaan genting, lalu menerima tugas untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan dan kelaparan, lalu menjadi seorang pejabat yang mengatur berbagai macam wewenang, lalu berjumpa dengan saudara-saudaranya yang datang, lalu menskenario agar saudaranya yang tersayang datang kepadanya, lalu menskenario lagi agar orang tuanya juga bergabung dengannya, lalu memaafkan saudara-saudaranya, lalu mencapai puncak cita-citanya dengan berkata kepada Allah, tawaffani musliman wa alhaqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai muslim, wafatkan aku sebagai muslim, dan himpunkan aku bersama orang-orang yang saleh. Yang menarik adalah cerita agung ini yang harusnya kita hayati dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Ketika setiap saat kita berkata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Maka lurusnya kepada Allah seperti kata Isa alaihissalam, wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dan bahwasanya Allah itu Rabbku, Rabb kalian, sembah dia semata. Ini jalan yang lurus, lurusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidup di dunia di jalan yang lurus itu hidup yang paling indah. Kisah yang paling indah adalah kisah hidup yang berliku-liku sebab berjuang fi sabilillah seperti Yusuf alaihissalam. Dan yang menakjubkan lagi, surah Yusuf ini menjelang akhir ditutup dengan sebuah perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, di ayat yang ke-108, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Seakan-akan setelah Allah menjelaskan bahwa sebaik-baik hidup adalah hidup yang berliku-liku, sebaik-baik kisah adalah kisah yang penuh dengan tantangan, hambatan, tetapi juga nikmat, karunia, tamkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup yang terbaik adalah hidup dengan nilai-nilai kebenaran di tengah masyarakat yang belum mengenal kebenaran, lalu mengenalkan kebenaran itu kepada mereka. Maka untuk mengikat semua makna itu Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan hai Muhammad. Memungkasi kisah itu Allah perintahkan, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan apa? Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Aku menyeru menuju Allah. Aku menghimbau, mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas bukti yang nyata, di atas hujjah yang jelas, di atas ilmu yang terang benderang. Ana wa man ittaba'ani, itulah aku dan orang-orang yang bersama denganku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita urai ayat ini sebagai sebuah ikrar kebanggaan untuk kita yang ingin menjadi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada 6 hal yang penting untuk kita catat dalam ikrar penting ini. 1. Hadhihi sabili, ini jalanku. 2. Ad'u ilallah, aku berdakwah menyeru ke jalan Allah.
Tiga, ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata, di atas ilmu yang jelas, di atas hujjah yang terang benderang. Empat, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersamaku. Lima, wa subhanallah, dan maha suci Allah. Enam, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadihi sabili, inilah jalan. Seorang mukmin memulai ikrarnya setelah memahami hakikat kehidupan seperti yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Jalan yang lurus itu ternyata di dunia tidak lurus, tidak mulus, tetapi berliku-liku, naik dan turun, terjal dan curam, onak dan duri menghadang, halangan dan rintangan ada di mana-mana. Tetapi juga ada saat untuk meluncur, ada saat untuk terbang, ada saat untuk meloncat, ada saat untuk menikmati karunia Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat di dalam perjuangan itu. Seperti yang dialami Yusuf alaihissalam. Itu jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi sabili, tetapi inilah jalan itu, jalan yang lebih hakiki daripada sekedar menjalani hidup seperti sebuah selancar. Ada arah yang kita tuju. Hadihi sabili, inilah jalanku. Jalan itu tulut tariq, kata para ulama dakwah, panjang tempuhannya. Qillatur rijal, sedikit yang mau menempuhnya. Kasratul uqubat, banyak masalahnya, banyak tantangannya, banyak persoalannya. Qul hadhihi sabili, katakan hai Muhammad dan wahai orang-orang yang ingin bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan yang panjang tempuhannya, jalan yang sedikit orang yang mau bergabung di dalamnya, jalan yang banyak masalahnya, banyak tantangannya, banyak persoalannya. Maka simak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mula pertama di Gua Hira dalam tahannus merenungkan umat yang jahiliyah, lalu kemudian datang sesosok cahaya kepadanya lalu mengatakan Iqra ya Muhammad, dan Muhammad SAW mengatakan ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. 3 kali dia memaksa sampai bahkan mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru menuntut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejak hari itu dimulailah hadhihi sabili, inilah jalanku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca segala makna dalam nama Allah yang telah mencipta, sampai kemudian ketika turun firman-Nya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, sampai ketika hari itu tiba. Itu jalannya. Hadhihi sabili, itu jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang panjang tempuhannya. 22 tahun umur beliau habiskan di sana. Tidak dengan istijal, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan hari ini menyeru lalu merasa bahwa besok pagi semua orang akan menerima seruan. Tulut tarik, dengan langkah-langkah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit menyampaikan yang paling dasar dari tauhid, menyampaikan kepada manusia dengan sepenuh dukungan dari harta maupun jiwa. Falaqtahamal aqabah, beliau menempuh jalan yang mendaki lagi sulit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal aqabah, jalan apa yang ditempuh oleh Rasulullah yang sangat mendaki lagi curam itu, lagi susah ditempuh itu. Fakku raqabah, sambil terus melakukan amal-amal sosial yang besar, membebaskan budak, memberi makan di hari yang susah. Miskinan dha matrabah, kepada yang miskin,
yang sangat miskinnya. Sebelum itu, yatiman dha makrabah, yatim yang dekat kekerabatannya. Bagaimana kekerabatan disambung, bagaimana kemiskinan ditolong, bagaimana kemudian perbudakan dientas manusia darinya dengan effort yang luar biasa. Mohon maaf, sering ada keseliruan faham di antara kita. Ada yang kemudian mengatakan Rasulullah memulai dakwah dengan tauhid. Betul. Tetapi tidak hanya mengisi pengajian tentang tauhid. Yang dilakukan Rasulullah jalan yang panjang itu adalah bagaimana kita akan menjelaskan bahwa di hari pertamanya masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan 4.000 dirham langsung dengan mengatakan, ya Rasulullah, pergunakan ini. Dan Rasulullah menerima, mengatakan, semoga Allah memberkahi kesemuanya. Kita berada dalam kekeliruan kalau kemudian menganggap dakwah ini adalah dakwah yang sekedar majelis taklim. Harus ada sebuah gerakan yang mengiringnya. Sebab dengan itu membebaskan budak, memberi makan yang miskin, yang yatim. Sesudah itu baru kan Allah katakan, "Tsumma kana minal ladzina tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Tidak bisa tawasaw bis sabri, tidak bisa tawasaw bil marhamah tanpa kemudian didasari oleh amal-amal sosial yang dikerjakan mengiringi dakwah. Maka mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, seru ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Makna hikmah adalah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah manfaat yang dirasakan dalam sudut pandang objek dakwah, bukan sudut pandang dai-nya. Mungkin kalau dai mengatakan, Bapak Ibu, saya ngisi pengajian loh, ini penting loh Bapak Ibu, pengajian yang saya sampaikan ini ilmunya penting loh untuk keselamatan dunia akhirat Bapak Ibu. Itu sudut pandang dai. Kalau masyarakat masih mengatakan, Pak, pengajian Anda belum penting, yang penting buat kami besok pagi makan apa. Maka dakwah yang pertama harus ditunaikan di situ bukan soal memberi taklim tentang fikih ibadah, tetapi bagaimana kemudian menjawab persoalan bagaimana masyarakat bisa memenuhi nafkahnya pada keesokan hari. Al-hikmah. Tulu tarik panjang sekali. Khilatul rijal. Dan ketika itu benar-benar bermakna perjuangan, maka pastilah sedikit orang yang akan mau bergabung. Baru ketika dia sudah berupa kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath, maka kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau masih perjuangan, maka khilatul rijal, sedikit yang akan bergabung dengan barisan orang-orang yang mau mengerahkan pikiran, tenaga, keseluruhan dirinya, cintanya untuk melakukan sesuatu. Jalan yang panjang ini, dia baru akan menarik kalau kemudian ja'a nasrullahi wal fath. Sedangkan nasrullah itu datang, mata nasrullah, kata seorang rasul di dalam Al-Quran yang diabadikan, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Dekat sih seberapa? Sejauh bagaimana kita mengerahkan segenap upaya kita. Sesudah itu baru nasrullah itu datang. Kasratul uqubat. Apa yang dialami Rasulullah SAW yang kita belum sama sekali mengalaminya? Banyak. Kita belum pernah ruku lalu leher kita dijerat. Kita belum pernah sujud lalu kepala kita diinjak. Kita belum pernah kita bersujud kemudian dituangkan isi perut unta yang busuk ke punggung kita. Kita belum pernah dikejar-kejar keluar dari sebuah kota oleh seluruh penduduknya. Dilempari batu sampai berdarah kakinya, yang beliau kemudian tampung agar jangan sampai darah itu menetes ke bumi. Sebab kalau darah itu menetes ke bumi, kata Jibril, ya Rasulullah, kalau darah itu jatuh ke bumi maka Rabbmu murka dan pastilah kaummu ini akan dibinasakan. Beliau tadah demi agar umat itu tidak dihancurkan. Kita belum menerima seperti yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum menerima tuduhan gila. Kita belum menerima tuduhan penyair sesat. Kita belum menerima tuduhan sebagai seorang tukang sihir, dukun, pemecah belah, penghancur masyarakat kota Makkah. Kasratul uqubat.
Qul hadhihi sabili, sebuah penyadaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada kita semua yang ingin mengikuti jalan Rasulnya. Inilah jalan itu, jalan untuk melakukan sesuatu, bukan menikmati din ini, agama ini sebagai sebuah ritual semata. Yang dikejar dalam agama ini bukan ekstase kenikmatan beribadah. Kalaulah begitu, maka benar apa yang dikatakan Sufi Ganggoh, kalau aku jadi Muhammad, aku tidak akan mau kembali ke bumi setelah sampai ke dekat arsy. Saat apa? Isra dan Mi'raj. Tetapi Muhammad kembali, sebab apa? Ada dalam syair Iqbal, kepadaku malaikat menawarkan, tinggallah bersama kami dalam sujud-sujud indah, dalam rukuk-rukuk syahdu, di langit ini, di dekat Rabb kita yang maha tinggi. Jawabku, kata Muhammad dalam syair Iqbal itu, tidak, tempatku bukan di sini, tetapi di bumi tempat angkara murka terjadi. Di sana pengabdianku belum selesai, aku harus kembali untuk menunaikan ibadahku. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kekuatan untuk berjuang memberikan sesuatu kepada umat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Kehidupan seperti apa kalau rehatnya pakai salat? Jadi kesimpulannya, kadang kata guru saya, Allahyarham Haji Mu'tamid Khalil, Rasulullah itu menjadikan salat sebagai istirahat. Lah kalau kita salat terasa berat, berarti hidup di luar salat kurang perjuangannya. Jadi Rasulullah itu menjadikan salat itu rehat. Kalau begitu yang di luar salat pastilah sangat berat. Karena salat saja jadi terasa sebagai sebuah rehat. Kalau kita salatnya yang terasa berat, berarti kebalik. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya yang telah kita lewati di dalam agama ini. Qul hadhihi sabili. Rasulullah diperintahkan mengatakan, ini jalanku. Jalan itu apa? Ad'u ilallah. Aku menyeru menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seruan-seruan lain. Pertama-tama adalah seruan, wahai manusia, bukankah Allah adalah Rabb yang telah menciptakan kalian, yang telah memberi rizki kepada kalian, yang mengatur setiap urusan kalian, yang memiliki dan menguasai kalian, yang akan meminta pertanggungjawaban kalian. Maka siapakah lagi yang layak untuk disembah selain Dia? Ad'u ilallah. Maka seorang tokoh bersahaja, bahkan tidak disebut namanya untuk menunjukkan betapa dia yang tidak dikenal ini mulia, melampaui kemuliaan bahkan para rasul yang diutus ke negerinya. Di surah Yasin kita membaca, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sederhana seruannya. Seorang lelaki yang juga sederhana dari kalangan pinggiran, tinggalnya di ujung kota. Laki-laki itu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah. Ikutilah orang yang tidak meminta imbal kepada kalian atas apa yang diserukan. Dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Ini orang, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan faqih, bukan kiai, bukan ustadz. Ini orang bukan orang yang mendalami agama bertahun-tahun di pesantren. Ini orang yang kemudian mendengarkan dakwah para rasul, tersentuh hatinya, tergerak dia untuk ikut menyampaikan kepada kaumnya dengan bahasa yang lebih sederhana. Maka dia mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apakah aku tidak mau menyembah kepada Rabb yang telah menciptakan aku? Padahal kepadanya kita semua akan dikembalikan. Ad'u ilallah. Aku menyeru kalian kepada Allah yang telah menciptakan kita. Kalau kita tidak menyembah yang mencipta kita, mengatur urusan kita, memiliki kita, memberi rizki kepada kita, siapa lagi yang kita sembah? A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahman bidur la tughni ani syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Apakah kita harus mengambil sesembahan itu selain Dia? Berhala-berhala ini
Dewa-dewa ini yang kemudian, kalau Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih itu menghendaki madarat untuk kita, maka ini semuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, menyelamatkan kita sama sekali. Laki-laki ini Habib bin Suri An-Najjar, seorang yang kemudian berdakwah di tengah orang-orang Romawi yang telah diutuskan 3 rasul, murid dari Sayyidina Isa alaihi salam kepada kaum itu. Lalu Habib bin Suri An-Najjar menjadi yang luar biasa, memberi gong kepada dakwah para rasul itu. Tetapi dia yang paling diburu oleh para patrisia, golongan masyarakat kelas tingginya, karena melihat kaum plebeia, golongan masyarakat rendahnya, terpengaruh oleh kata-kata Habib bin Suri An-Najjar. Maka para patrisia memerintahkan budak-budaknya, centeng-centengnya, prajurit-prajuritnya, keroyok rame-rame di tengah amfiteater tempat dia menyampaikan dakwah itu. Lalu diinjak-injak tubuh Habib bin Suri An-Najjar itu sampai perutnya pecah. Lalu para rasul itu datang dengan sedih kepadanya, 3 orang rasul itu. Kemudian Habib bin Suri An-Najjar tersenyum mengatakan, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Rabb kalian, jadilah saksi bagiku. Dengarkan pernyataan imanku, jadilah saksi bagiku. Kaila dakhulil jannah. Saat itulah dengan lembut ruhnya dicabut, lalu dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Dan yang menakjubkan, inilah lelaki itu, lelaki dai sejati. Di hatinya tidak ada selain cinta kepada umatnya. Apa yang terjadi ketika dia sampai di surga? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai seandainya kaumku tahu sebab apa aku ini diampuni dosa-dosaku oleh Rabbku dan dijadikan aku sebagai makhluk yang dimuliakan. Sebab apa? Sebab berdakwah. Tetapi bahkan dia yang sudah mati, yang seharusnya di surga, sudah lagi tidak memikirkan yang di dunia, dia masih mengatakan, aduh seandainya kaumku tahu nikmat yang kuterima ini disebabkan oleh aku berdakwah. Hadis sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku. Yang kedua, dia adalah jalan dakwah. Dengan segala yang kita miliki, dengan segala yang kita punya, apapun yang bisa kita perbuat, dakwah ini memerlukan kita. Mungkin tidak juga. Yang lebih jelas adalah kita ini memerlukan dakwah. Tetapi apapun yang kita punya bisa menjadi bagian dari dakwah. Jangan dipikir yang duduk di depan menyampaikan ayat-ayat Allah lebih berdakwah daripada yang menggelar karpet, membersihkannya. Belum tentu. Jangan dipikir bahwa yang diambil gambar ini lebih berdakwah daripada yang menggambil gambarnya. Belum tentu. Jangan dipikir bahwa yang duduk di depan itu lebih banyak dakwahnya daripada yang menyimak di sudut-sudut. Belum tentu. Sebab dakwah adalah keseluruhan gerak mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habis. Maka kadang kalau dengan teman-teman remaja masjid, saya mengatakan kepada mereka, hobi antum semua itu bisa jadi dakwah. Ada kawan remaja masjid mengatakan, masa? Iya, hobi antum apa? Oh iya, saya punya hobi kebut-kebutan. Masa itu untuk dakwah? Iya, penting untuk dakwah. Yang hobinya kebut-kebutan sangat diperlukan dalam dakwah. Untuk apa? Menjemput ustadz-ustadz yang kadang sering terlambat. Apa hobinya lagi? Saya hobinya wisata kuliner. Mantap. Itu bagian penting dari dakwah. Bagaimana mencarikan konsumsi untuk acara-acara kita yang sehat, yang nikmat, yang lezat, murah pula, bergizi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sepelekan soal makanan di dalam dakwah. Makna dakwah itu di Kamus Lisan Arab yang pertama adalah nida'atul ta'am, undangan makan-makan. Maka komunitas diaspora Indonesia di luar negeri itu khas dan banyak diminta untuk mengurusi berbagai kegiatan dakwah di sebuah komunitas muslim yang banyak multi etnis. Kenapa? Karena dua kekhasan komunitas muslim Indonesia. Saya sudah melihat di Kagoshima, di Fukuoka, di Tokyo, di Osaka. Saya sudah melihat di Melbourne, di Sydney, di Perth. Saya sudah melihat di London, di Belfast,
di Aberdeen. Saya sudah melihat di berbagai negara yang lain, terbentang di seluruh dunia ini, orang Indonesia paling ahli ngurusin dakwah. Kenapa? Dan mereka disukai oleh komunitas muslim dimanapun. Sebab orang Indonesia itu, satu, kalau dakwah, ngumpul-ngumpul pasti banyak makannya. Ibu-ibu kita di luar negeri itu rajin memasak, ketika justru bahan-bahannya langka. Mau bikin lontong sayur begitu ya, lontongnya lontong plastik, nggak pakai daun pisang. Itu bagian dari semangat. Yang kedua, orang Indonesia yang di luar negeri yang ngurusin dakwah itu adalah orang-orang yang tidak suka beramai-ramai soal furu'iyah, khilafiyah furu'iyah. Kalau urusan dakwah diserahkan misalnya, yang satu orang Saudi, yang satu orang Suriah, itu ramenya nggak selesai-selesai. Yang satu bilang ente Asy'ari, yang satu bilang ente Wahabi, nggak selesai-selesai. Tapi kalau orang Indonesia enggak, kalau sudah di luar negeri, enggak apa-apa pakai yang itu aja. Iya silakan, enggak apa-apa. Semuanya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Buku fikihnya al-halal wal halal fil Islam. Bukan al-halal wal haram fil Islam, tapi al-halal wal halal. Boleh, enggak masalah. Kehati-hatiannya justru lebih tinggi. Dan itu yang menarik lagi. Orang Indonesia kalau sudah di luar negeri, tumbuh keagamaannya. Di Indonesia sama aktivis rohis mencibir. Begitu sudah di luar negeri, seneng pengajian. Dan sensi banget soal halal haram. Itu halal enggak? Itu halal enggak? Itu halal enggak? Yang agak error memang teman-teman Arab kadang-kadang di Australia itu mereka mengatakan, semua halal di sini. Kenapa? Sembelihan ahli kitab dari mana? Orang Australia 90% ngakunya ateis. Teman-teman Indonesia kalau belum disertifikasi oleh Badan Halal Muslim enggak mau nyentuh. Hebat. Ad'u ilallah, menyeru ke jalan Allah. Hal kecil bisa sangat bermakna untuk dakwah. Yang punya kamera menjadi dakwah, yang bisa mengambil gambar menjadi dakwah, yang bisa mendesain publikasi menjadi dakwah, yang bisa mengolah foto untuk menampilkan hal-hal dengan kalimat-kalimat cantik menjadi dakwah. Media sosial menjadi dakwah, berbagai macam hal menjadi dakwah. Kalimat-kalimat kecil yang kelak akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhi sabili ad'u ilallah. Yang ketiga, ala basiratin, di atas ilmu yang jelas, di atas ilmu dan hujjah yang terang benderang. Sebab kita ingin membentuk sebuah masyarakat ilmiah. Karena kita adalah orang-orang yang beragama secara ilmiah. Al-Alamah Mutawalli Sya'rawi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha untuk diibadahi kecuali dengan ilmu. Maka dia berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fa'aikin annahu la ilaha illallah. Bukan yakini saja bahwa tiada ilah selain Allah, sesembahan selain Allah. Bukan. Yang diminta Allah, fa'lam, ilmuilah bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya meyakini karena sesuatu yang kemudian menakjubkan, membelalakkan mata, demikian telah dibuktikan oleh sejarah. Kalau mukjizat-mukjizat yang mengikat iman itu hanya yang membelalakkan mata, maka pada satu keadaan ada sesuatu yang lain yang menakjubkan, dia bisa goyah. Bani Israel kurang apa? Melihat tangan yang keluar dari saku bercahaya, melihat tongkat berubah menjadi ular, melihat tukang sihir dikalahkan, melihat lautan terbelah, melihat Fir'aun ditenggelamkan, melihat manna dan salwa turun dari langit. Tapi lihat patung sapi dari emas bisa bersuara, bubar semua imannya. Maka din ini oleh Rasulullah SAW ditekankan kepada umatnya untuk didakwahkan dengan tegak di atas ilmu. Kalimat yang paling sering muncul dalam Al-Quran Karim ketika orang musyrik menentang dakwah dengan mengatakan, mana mungkin yang sudah jadi tulang belulang hancur di dalam tanah nanti akan dibangkitkan kembali untuk bertanggung jawab. Apa kata Al-Quran? Lawong kamu itu loh, dulunya gak ada, bisa jadi ada kok. Lah kalau masih ada sisa tulang lebih mudah lagi buat Allah untuk bikin jadi utuh. Simple, sederhana, tetapi itu hakikat ilmiah yang ingin dibangun oleh Al-Quran terhadap umatnya. Inquiry, mengalami, iya ada orang, wanita menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sakit, kata wanita itu. Saya kalau kambuh kejang-kejang di depan umum,
terus kemudian kadang-kadang sampai terbuka aurat ya Rasulullah. Tolong doakan saya sembuh ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Doa beliau, Rasul yang paling dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pastilah kalau soal menyembuhkan begitu melebihi Nabi Isa alaihissalam. Kalau soal membelah lautan, beliau bukan cuma lautan, bulan saja terbelah. Tetapi apa jawab Rasulullah kepada orang ini? Bu, boleh pilih, saya doakan sembuh atau sabar dapat surga. Tapi ini masyarakat ilmiah yang cerdas, yang kemudian berada dalam bimbingan kecerdasan yang paling cerdas. Maka apa kata si ibu? Cerdas sekali. Oh, kalau begitu saya akan bersabar ya Rasulullah agar saya dapat surga. Tapi tolong didoakan, kalau pas kambuh jangan sampai aurat terbuka ya. Sangat indah. Dididik umat ini untuk inquiry, mengalami sebuah penghayatan tinggi. Maka mendakwahkan agama ini meskipun penting soal ritual, tetapi bukan cuma soal itu. Meskipun fadhail a'mal itu penting, tapi bukan cuma soal itu. Iya, yang namanya sedekah Allah menjanjikan asru amsalihah, 10 kali lipatnya. Tapi 10 kali lipat yang dibalas di dunia, itu berarti belum selesai ujian. Itu masih ujian tingkat berikutnya. Iya, kalau Anda kemudian membaca ini, beramal ini, maka keajaibannya begini. Kita ini Masya Allah semuanya keajaiban. Keajaiban sholat subuh, keajaiban sholat tahajud, keajaiban sholat duha, keajaiban ini. Yang belum ada bukunya itu keajaiban sholat jenazah. Iya, yang ajaib-ajaib itu memang menarik, tetapi tidak membangun struktur imani di dalam tubuh umat. Tidak. Yang membangun itu bagaimana sebuah hal ini menjadi gerakan peradaban. Dan itu dimulai dari sesuatu yang ilmiah. Saya tadi mengobrol dengan Ustadz Zainal Mutakin. Buku-buku kita yang terbit antara tahun 70 sampai 90 itu buku-buku fikrah. Ini penelitiannya Litbang BKPRMI. Tahun 70-an sampai 90-an, buku-buku yang terbit itu buku-buku fikrah. Apa yang kita dapat 90 sampai 2000-an, kita panen. Sekolah Islam, sekolah dasar Islam terpadu, bank syariah, ekonomi syariah. Panen kita dari fikrah yang menggerakkan dan merubah masyarakat. Buku-buku yang terbit antara tahun 98 sampai hari ini kebanyakan khilafiyah furu'iyah. Apa yang terjadi? Kita memang makin tegas fikihnya soal ibadah, tetapi juga makin gampang gesekan dengan teman yang lain. Bukan salah memperdalam fikih itu penting. Memastikan ibadah kita sahih itu penting. Tetapi ada juga yang harus dibangun, bagaimana mengisi umat ini dengan fikrah supaya ala basiratin. Bagaimana kita meyakini sistem yang paling diridhai Allah juga sistem yang paling menjawab persoalan masyarakat. Ala basiratin. 1, 2, 3, 4. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang beserta denganku. Sebab dakwah ini bukan pekerjaan sporadis. Muncul sana, hantam sana, ada masalah sini, hantam ke sini. Habis energinya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersamaku, ada al-qiyadah wal jundiyah. Ada amal jama'i di situ yang ditekankan. Sebab masyhur dinisbatkan kepada Sayyidina Ali kalimat al-haqqu bila nidhamin yaghlibhul batil binidhamin. Kalau ada kebenaran tidak tertata dengan baik, maka dia dikalahkan oleh kebatilan yang tertata dengan baik. Sekarang bagaimana? Harokah banyak, jamaah banyak. Mau seperti apa kita berada dalam sini? Satu, kalau kita bisa bersatu dalam satu imamah, kepemimpinan, dalam satu kemudian imarah, kekomandanan, berjalan dakwah di negeri ini. Katakanlah kita punya presiden yang saleh, da'i, gitu ya. Kemudian memperbaiki negara ini dengan satu komando sang presiden, kita bisa lakukan itu. Itu yang terbaik. Tapi kalau itu tidak bisa, itu belum bisa. Yang kedua, sinergi. Ada jamaah, semua punya spesialisasi. Yang ini pinter melakukan 3 rukun ya. Rukun iman, rukun Islam, rukun tetangga. Teman-teman Nahdliyin,
Juga begitu, rukun iman, rukun Islam, rukun tetangga. Meskipun terjemahnya untuk rukun tetangga belum begitu tepat. Rukun tetangga itu tahlilan, manakiban, sholawatan. Masuk-masuk gitu ya. Tapi bagaimana kemudian mengelola kekuatan yang ada padanya? Bagaimana masyarakat yang kemudian dekat dengan ulama? Bagaimana masyarakat yang mengikuti kata ulama? Kekuatannya. Bapak-bapak kita Muhammadiyah punya rumah sakit, punya sekolah, punya panti asuhan. Dan daerah-daerah kita masih menyaksikan indahnya itu. Para kiai NU, preferen pertama ketika sakit berobatnya kemana? Rumah sakit Muhammadiyah. Indah gitu. Terus ada yang mentarbiyah, bergerak di bidang pendidikan. Ada yang kemudian melakukan sosialisasi amal-amal saleh yang harus dilakukan dari rumah ke rumah. Harus begitu. Ana wa man ittaba'ani, ada aku dan orang-orang yang besar denganku. Semuanya ada dalam sebuah koordinasi, saling sinergi menguatkan satu sama lain, bukan melemahkan. Wa subhanallah. Saya nunggu diperingatkan waktunya sama panitia, kok enggak diperingatkan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Ternyata catatan berikutnya tentang dakwah adalah memahasucikan Allah dalam dakwah kita. Disebabkan apa? Sebab dakwah ini rentan justru menjadi Allah didustakan karena dakwah kita. Justru Allah dinistakan karena dakwah kita. Bisa terjadi? Bisa. Batas paling tingginya ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka yang membuat mereka mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ada batas di situ. Dan batas itu ada fikih dakwah yang kemudian semakin harus kita jaga dalam soal menjaga wa subhanallah, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah kita. Jangan sampai orang didakwahi bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin lari dari Allah. Jangan sampai orang didakwahi bukan semakin dekat kepada agama, tetapi semakin jauh dari agama. Sudah pergi ke masjid, tetapi didakwai justru malas ke masjid. Bisa terjadi? Bisa. Baru awal senang ke masjid, di masjid sholatnya disalah-salahin, pulang dia, gak jadi. Wa subhanallah. Jadi ini bahkan dalam soal yang sangat-sangat mendasar dan baik gitu ya. Makanya Ibnu Qayyim punya patokan, kalau sebuah kemungkaran jika dihilangkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka kemungkaran yang semacam itu haram dihilangkan untuk sementara waktu. Karena kemungkaran A kalau dihilangkan menghasilkan kemungkaran A kuadrat, maka kemungkaran yang A ini sebaiknya dibiarkan dulu, menunggu saat yang tepat untuk bisa menghilangkannya. Ibnu Qayyim pernah memimpin teman-temannya, ditanya gurunya Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian? Mau mengingatkan orang-orang yang mabuk dari tentara-tentara Tartar supaya mereka menghentikan kebiasaannya mabuk. Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Tanya Ibnu Qayyim, kenapa guru? Sebab kalau mereka mabuk lebih baik bagi mereka dan lebih baik bagi kita. Mabuk kok lebih baik? Iya, karena mereka kalau pas nggak mabuk itu mendolimi kaum muslimin, menyakiti, gebukin. Kan lebih baik mabuk orang yang begitu. Fikih dakwah. Sampai sedemikian hingga pada maksud-maksud yang sangat baik. Ini hadis terkenal indah sekali. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu orang yang kalau sholat tiba, beliau jadi makmumnya Rasulullah di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah salam, dia pulang ke kampungnya sendiri jadi imam di kampungnya. Jadi setiap waktu sholat, dia jadi makmumnya Rasulullah, lalu memacu kendaraannya pulang jadi imam di kampungnya. Selalu begitu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada suatu hari orang-orang dari kampungnya Mu'ad bin Jabal menghadap Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak mau lagi sholat berjamaah kalau yang ngimami masih Mu'ad. Kenapa? Karena Mu'ad kalau ngimamin panjang bacaannya, lama sholatnya. Kami nggak mau. Dipanggillah Sayyidina Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah SAW. Ya Mu'ad, apakah engkau hendak menjadikan fitnah? Apakah engkau hendak menjadikan syiar-syiar Allah ditinggalkan? Apakah engkau hendak menjadikan Allah dan Rasulnya bahan olok-olokan? Kata Mu'ad bin Jabal, astaghfirullahaladzim, apa salah saya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau menjadi imam untuk umatmu ya Mu'ad, untuk jamaahmu ya Mu'ad, untuk kampungmu ya Mu'ad, sementara mereka tidak menyukai bacaanmu yang panjang dan sholatmu yang lama. Kata Mu'ad sambil
Mungkin kalau kita garuk-garuk kepala gitu, ya Rasulullah lah saya itu kan sebelum jadi imam di kampung saya selalu jadi makmum engkau. Apa yang engkau baca itu yang saya baca ya Rasulullah. Panjang sholat engkau itu yang saya ikuti di kampung saya. Kok saya salah ya Rasulullah? Rasulullah tertawa mengatakan, ya Mu'ad, makmummu tidak seperti makmumku. Jamaahmu tidak seperti jamaahku. Maka bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini makanya kenapa kita banyak imam suka baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Karena ada hadisnya, yaitu bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi kalau hadis ini dipakai, yang ringan Sabbihisma Rabbikal A'la, bukan Inna A'tainakal Kautsar. Tapi kan kita bisa ngeles lagi, itu kan ringan untuk kampungnya Mu'ad. Sabbihisma Rabbikal A'la, untuk kampung kita Inna A'tainakal Kautsar. Apa yang kita ambil dari situ? Masya Allah tabarakar rahman, hatta maksud baik. Salat dengan bacaan yang sama persis dengan Rasulullah SAW oleh Rasulullah diminta untuk diringankan karena apa? Menimbulkan orang bukan mendekat kepada agama tetapi menjadi tidak menyukai syiar-syiar Allah. Tabarakar rahman. Wa subhanallah, terakhir wa ma ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dakwah dengan syirik? Sudah saya sampaikan di book fair yang lalu. 2, dakwah itu dekatnya dengan syirik ada di 2 tempat. 1, di surah Ali Imran ayat ke-79. Ketika Allah mengatakan tidak patut bagi orang yang kami karuniakan kepadanya hikmah nubuwah dan juga kitab untuk mengatakan kunu ibadali min dunillah. Jadilah kalian hamba-hamba bagiku selain hambanya Allah. Ngumpul-ngumpul itu di mana-mana pasti yang paling menonjol akan dimuliakan. Tetapi kalau sampai pada tingkat kuno ibadah min dunillah, kita ngumpul-ngumpul rencananya dakwah, begitu kan? Tetapi karena ada yang paling menonjol di antara kita menjadi yang paling dimuliakan. Lalu tumbuh bisikan syaitan kepadanya kuno ibadah min dunillah. Jadilah kalian hamba-hamba bagiku selain hambanya Allah. Layani aku melebihi layanan kalian kepada Allah. Muliakan aku melebihi pemuliaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyakitnya begitu, semua ngumpul-ngumpul itu menimbulkan satu potensi untuk pengkultusan. Obatnya hatta kumpul-kumpul agama, sholawat, kumpul-kumpul untuk zikir, kumpul-kumpul untuk berbagai macam hal, hatta itu hubungan dengan agama, pasti menimbulkan kultus. Obatnya walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Obatnya cuma tetapi jadilah kalian orang rabbani disebabkan kalian senantiasa mengajarkan Alkitab dan juga senantiasa mengkajinya, mempelajarinya tanpa henti. Jadi sebuah kelompok berkumpul kalau yang mengajar cuma mengajar terus, yang diajar terus, bahaya. Yang benar adalah yang mengajar juga harus belajar, yang belajar juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan. Begitu berantai-rantai tidak henti-henti terus, maka ini kumpulan yang sehat. 1. 2, dakwah itu dekat dengan kesyirikan di surah Ar-Rum. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang-orang yang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa orang musyrik? Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah-mecah agamanya. Memecah-mecah agama mereka. Saya dulu membayangkan memecah-mecah agama seperti apa? Memecah penganutnya, memecah ininya. Ternyata dekat sekali dengan kita. Farraqu dinahum itu mungkin salah satu maknanya, demikian dicatat As-Sa'di, adalah memecah agama ini dalam tema-tema khusus, seakan agama itu hanyalah itu. Maka termasuk minal ladzina farraqu dinahum, dan itu berarti termasuk dekat kepada kesyirikan kalau kita mengkesankan dengan dakwah kita seolah-olah Islam isinya mohon maaf hanya tarbiyah. Seakan-akan Islam isinya hanya mohon maaf isinya khilafah. Seakan-akan Islam mohon maaf isinya hanya sunnah dan bid'ah. Seakan-akan Islam isinya hanya khuruj, keluar, tabligh. Seakan-akan Islam isinya hanya apa lagi? Macam-macam dengan tema-tema. Seakan-akan Islam isinya hanya sedekah, seakan-akan Islam isinya hanya zikir, seakan Islam
Kalau sudah begitu, kalau kita farraqu dinahum, maka yang terjadi wa kanu syi'an, pasti akan bergolongan-golongan. Kalau sudah bergolongan-golongan, kullu hasbin bima ladaihim farihun, maka setiap golongan hanya akan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Selesai. Maka menjaga syumuliyatul Islam di dalam dakwah kita. Menjaga, menampilkan bahwa Islam itu sempurna dalam setiap aspeknya. Bukan cuma satu tema khusus, menjadi penting di dalam dakwah kita. Sebab kita terancam kesyirikan kalau sampai menjadi orang-orang yang farraqu dinahum. Membagi-bagi agama ini, memecah-mecah agama ini dalam tema-tema khusus yang membuat umat terpecah-pecah, yang membuat umat kemudian berada di dalam golongan-golongan yang masing-masing yang ada di dalam golongan itu hanya bangga dengan apa yang ada dalam golongannya. 5 menit yang lalu sudah diperingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit, maka sekarang habis. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. 6 hal dari surah Yusuf ayat ke-108. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, menyeru ke jalan Allah. Ana wa manit ala basiratin, di atas jalan yang bukti-bukti yang nyata, ilmu yang terang. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang besertaku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Semoga selalu menjadi panduan kita di dalam perjuangan untuk menjayakan dinil Islam dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Selamat untuk Indonesia Muslim Care, semoga Allah senantiasa memberkahi semua langkah kita. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Mumtaz dari Bogor. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama mengenai bagaimana Islam memandang dalam kaidah manajemen konflik, Ustaz. Jadi dalam masa ini kan banyak timbul gerakan dakwah di mana kita melihat seringnya muncul konflik yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana Islam memandu kita dalam manajemen konflik tersebut gitu. Yang kedua yaitu mengenai tawazun dalam dakwah. Jadi keseimbangan, Ustaz. Jadi dalam rangka kita menuju Islam yang syumul, tapi kita juga harus melihat ketawazunan gitu. Keseimbangan dalam dakwah. Bagaimana itu, Ustaz? Yang ketiga boleh? Banyak amat. Yang ketiga, saya ingin dikisahkan mengenai kisah Nabi Musa yang belajar kepada Khidir. Ya? Kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir dalam kaitannya dengan dakwah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut. Oke. Terima kasih. Nama siapa? Wahyu Mumtaz. Nomor 4 ada? Pertanyaan 4 enggak ya? Baik, silakan. Oh, di situ ya, ada wireless. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, dari keenam ikrar tersebut, bagaimana caranya kita selalu istiqomah dalam setiap langkah untuk dakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini? Terima kasih. Dari siapa nama? Siti Rahayu. Asal? Cikampek. Lumayan jauh Cikampek. Silakan Ustaz. Ustaz. Ada 4 pertanyaan. Ada 3 dari Mas Wahyu, 1 dari Cikampek. Baik. Saya lupa namanya. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan indah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Biasanya ayatnya sampai di sini kita memaknainya. Seakan-akan ukhuwah itu sesuatu yang sangat-sangat indahnya sampai tidak ada masalah di dalamnya. Padahal kelanjutan ayatnya berbunyi fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Kalau didamaikan berarti ada masalah enggak? Ada masalah. Jadi ukhuwah itu adalah bagaimana Islam memandang persaudaraan sebagai sebuah ikatan yang saling menguatkan dengan memberikan di sana pendewasaan melalui persoalan-persoalan yang timbul di antara umat. Ukhuwah itu bukan berarti tidak ada masalah. Bahkan antara Rasulullah SAW, orang terbaik, dengan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, kumpulan orang yang terbaik juga sepanjang zaman, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di antara mereka juga ada masalah.
Maka bahkan ini Rasulullah orang terbaik, sahabat-sahabatnya orang-orang dengan kumpulan terbaik sepanjang zaman. Perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hai Muhammad, sabarlah engkau atas dirimu sendiri terhadap jiwamu itu untuk bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb-nya pada pagi dan petang hari semata-mata mengharapkan ridhanya. Bayangkan Rasulullah kepada para sahabatnya disuruh sabar. Apalagi kita yang bukan Rasulullah kepada sahabat-sahabat kita yang bukan sahabat Rasulullah. Maka kalau ada konflik, ada masalah di dalam Islam, yang terpenting adalah yang paling mulia di antara mereka orang yang melakukan islah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Batas bersaudara itu orang memahami bahwa hubungan lebih penting daripada situasi. Hubungan lebih penting daripada situasi. Situasinya Sayyidina Ali di satu pihak, Sayyidah kita Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair di pihak lain. Tetapi ketika ada di barisan Sayyidina Ali orang mencela Aisyah, apa kata Sayyidina Ammar bin Yasir yang ada di pihak Sayyidina Ali? Diam kamu si buruk laku. Demi Allah, Aisyah itu ibunda kita sebab dia istri Rasulullah dunia dan akhirat. Hanya saja sekarang Allah sedang menguji kita, apakah kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada Aisyah? Bayangkan kalimat ini. Ini hadap-hadapan di medan perang dua pihak, gitu ya. Situasinya begitu, tapi Ammar bin Yasir tidak dikalahkan oleh situasi dalam soal hubungan. Hubungannya adalah ibu kita, istri Nabi kita, sedangkan kita adalah sahabat-sahabat dan murid-murid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang. Fa aslihu baina akhwaikum, maka jadilah kita senantiasa orang yang melakukan islah di tengah masyarakat. Bahkan untuk melakukan islah itu Rasulullah mengizinkan satu hal untuk kita yang haram di tempat lain, namanya dusta. Dusta yang diizinkan satu suami kepada istri bukan untuk menipu, bukan untuk mengakali, tapi untuk menjaga perasaannya. Masakan keasinan dibilang lezat, itu dusta yang diizinkan. Baru pisah 5 menit bilang aku rindu banget, itu dusta yang diizinkan. Yang kedua, dusta yang diizinkan di dalam mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Ada Allah yarham Kiai Haji Bisri Mustafa yang sangat pintar dulu di NU mendamaikan orang. Jadi pada awal Orde Baru, Kiai Idam Khalid, Ketua Tangfidiyah, dengan Kiai Subhan ZE, Sekretaris Tangfidiyah, itu konfliknya terbuka sampai diliput media. Beda pendapatnya tajam. Lalu Kiai Bisri Mustafa dipanggil oleh Kiai Maksum Rembang. Kiai Maksum ini bapaknya Kiai Ali Maksum yang nanti di Kerapia dan juga pernah menjadi Rais Am PBNU. Kata Mbah Maksum di Lasem, Rembang, Sri, kamu mau bikin ikhtiar untuk mendamaikan Subhan sama Idham. Lo yang enggak bisa Mbah, yang bisa kan yang tua-tua, yang sepuh-sepuh bisa mendamaikan. Kalau saya kan ya masih muda sama dengan mereka, mana bisa mendamaikan. Oh enggak bisa, yang tua enggak bisa. Ini yang bisa cuma yang pintar akal-akalan. Yang pintar akal-akalan kan kamu. Gitu. Padahal Kiai Bisri Mustafa merasa konflik itu perlu. Perlunya untuk apa? Membuat sekoci penyelamat kalau ada masalah. Sebab ini penguasa Orde Baru baru naik, Soeharto. Belum jelas mau kemana kebijakannya terhadap umat Islam. Nah kalau yang satu A, yang satu B, yang satu dipukul, kan yang satu mending, ada selamat di situ. Maka Kiai Bisri bikin akal-akalan, dia beli satu peti sirup kawis minuman khas Rembang, satu peti minuman 7up. Waktu itu. Ya, yang 7up dikirim ke Pak Subhan ZE, santrinya disuruh mengatakan, ini dari Kiai Idam Khalid, mohon tanda terima. 7up datang ke Pak Subhan ZE, lalu kemudian dia kasih tanda terima.
telah terima dari Kiai Haji Idham Khalid 1 peti 7 Up. Terima kasih. Santri yang satu menghadap Kiai Idham Khalid membawa sirup kawis hadiah dari Pak Subhan ZE, mohon tanda terima. Ditulis, telah terima dari Kiai Subhan ZE 1 peti sirup kawis, jazakumullahu khairan, tertanda Idham Khalid. Tanda terima dikumpulkan oleh Kiai Bisri Mustafa, dibawa ke Mbah Maksum Lasem. Mbah, sudah damai Mbah, lah ini sudah kirim-kiriman. Kira-kira siapa yang jadi sasaran akal-akalan di situ? Banyak pihak sekaligus gitu. Dan kita menjadi orang-orang yang seteguh apapun memegangi misalnya satu pendapat fikih, jadilah orang yang dengan anggun menyampaikannya. Ini juga sering saya sampaikan, kalau tadi contoh NU, ini contoh Muhammadiyah. Apa contohnya? Kiai Haji A.R. Fakhrudin rahimahullah ta'ala, ketua PP Muhammadiyah saat itu diundang untuk memberikan ceramah tarawih di sebuah masjid yang besar di Surabaya. Beliau sudah menyampaikan, ternyata sesudah itu beliau diminta mengimami sholat tarawih. Kiai A.R. Fakhrudin itu seperti Syekh Al-Albani sangat kuat memegangi hadis Nabi SAW dari Aisyah yang sering dikenal sebagai hadis Aisyah, yang Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah sholat malamnya lebih dari 11. Ini pegangan yang kemudian selalu dipegang oleh beliau. Meskipun ini berbeda dengan pendapat jumhuril ulama bahwa sholat tarawih itu tidak ada batas rakaatnya. Dari hadis-hadis lain, dari sahabat-sahabat lain yang menyaksikan sholat malam Rasulullah di masjid. Nah tapi Pak A.R. sangat memegang hadis ini seperti Al-Albani, tidak mengambil pendapat yang lain. Padahal di masjid itu latar belakang masyarakat mayoritas orang NU. Maka Pak A.R. ketika akan mengimami tarawih bertanya, Bapak Ibu sekalian di sini biasanya berapa rakaat? Jamaah menjawab 8 atau 20, kata Pak R. Jamaah menjawab 20. Pak R mengatakan, baik, bismillah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan seperti biasa. Lalu diimami oleh Pak AR. Biasanya di masjid itu jam 8 malam lebih sedikit sudah selesai 20 rakaat itu. Diimami Pak AR jam setengah 9 baru dapat 8 rakaat. Maka ketika sudah 8 rakaat, Pak AR menghadap ke arah hadirin bertanya, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan sampai 20 atau witir saja? Jamaah kompak menjawab, witir. Seberbeda apapun bisa disampaikan dengan anggun, enak tanpa kemudian menyakiti orang lain. Nyaman kita dengan akhlak yang semacam ini dan cara berpikir yang semacam ini. Jadi manajemen konflik gak usah dibahas, jadilah orang-orang yang muslih, senantiasa melahirkan islah di tengah masyarakat, menyambungkan yang putus, merekatkan yang renggang. Ini yang harus kita lakukan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ ada firman Allah, ikatannya adalah takwa supaya kita mendapat rahmat. Pertanyaan kedua tadi tentang apa Ki? Tawazun di dalam dakwah, yakni bagaimana kita, mungkin maksudnya ada prioritas-prioritas yang harus kita tunaikan di dalam dakwah. Iya, dalam dakwah selalu ada yang namanya thawabit, ada yang namanya mutaghayyirat. Ada sesuatu yang tetap di situ, tidak berubah, prinsip yang tidak bergeser ila yaumil qiyamah, dan sesuatu yang mutaghayyirat, sesuatu yang berubah mengikuti keadaan. Syariat itu tidak berubah, tetapi fikih kadang-kadang memerlukan penyikapan sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi. Al-Imam Asy-Syafi'i mengumpamakannya yang namanya hadis itu kayak apoteker. Ahli hadis itu kayak apoteker. Ahli fikih itu kayak dokter. Ahli hadis itu tahu semua obat, gitu ya, mengerti semua komposisinya, tetapi yang punya wewenang untuk memberikan resep kepada pasien adalah dokter. Kenapa dokter? Bukan cuma ngerti tentang obatnya, tetapi ngerti tentang tubuh pasiennya. Sama-sama sakit kepala, tetapi yang satu punya sakit mah, yang satu enggak, maka ada yang harus diselesaikan lebih dulu dan ada pembentengan yang perlu dilakukan terhadap dampak-dampak dari obatnya, misalnya begitu. Demikian pula di dalam dakwah kita bisa melihat satu penekanan tentang apa yang harus dilakukan dulu terhadap satu konteks masyarakat berbeda dengan yang lain. Meskipun inti value sama untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini thawabit dan mutaghayyirat yang perlu kita senantiasa pelajari dalam fikih dakwah. Yang ketiga pertanyaan tentang Khidir dan Musa alaihissalam. Ini satu kajian tersendiri. Tetapi ingin saya sampaikan, semua kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim sifatnya untuk kita menjadi ibrah. Berbeda dengan Rasul Muhammad SAW dan Sayyidina Ibrahim di dalam dakwahnya, mereka uswah. Apa bedanya uswah dengan ibrah? Kalau uswah boleh ditiru, plek persis seperti apa yang ada di situ. Tetapi yang namanya ibrah itu tidak boleh plek ditiru seperti di situ persis, karena perlu penyesuaian. Nggak boleh kita kemudian meniru apa yang dilakukan Nabi Khidir. Ngapain ente? Mau bunuh itu anak biar diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Nggak boleh. Ente ngapain? Ini mobil bagus banget, nanti khawatirnya diambil orang, saya congkel aja pintunya. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang dalam kisah selain dua orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai uswah hasanah, mereka disebut sebagai ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah. Ibrah itu harus direnungkan dulu, diinternalisasi dulu, baru kemudian dirumuskan. Kalau seperti itu, prinsip-prinsip yang saya ambil apanya, action yang saya lakukan apanya, beda. Tetapi kalau uswatun hasanah seperti Rasulullah SAW, Ibrahim AS dalam aktivitas dakwahnya, itu sesuatu yang bisa kita teladani. Ini bedanya ya, saya kira begitu. Ringkasnya itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan terakhir tentang istiqamah. Istiqamah itu dua kuncinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, satu bertakwalah kepada Allah, dua bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ada kekuatan pribadi yang kita bangun dengan hubungan yang akrab mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Allah kepadanya, innalaka fin nahari sabahan tawila. Engkau di siang hari wahai Muhammad urusanmu banyak sekali. Engkau wahai Muhammad di siang hari urusanmu panjang dan melelahkan. Tetapi Allah tidak berfirman kepada Rasulnya, maka ya Muhammad di malam hari bubuk yang cukup, sebelum bubuk jangan lupa minum susu dan cuci kaki. Tidak. Firman Allah kepada Rasulnya justru qumil laila illa qalila. Firman Allah kepada Rasulnya justru warattilil Qur'ana tartila. Kekuatannya dengan qiyamul lail dan tilawatil Qur'an. Ini untuk menjaga kita di dalam tugas-tugas besar dakwah kita dengan menyambungkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Bersama orang yang benar tanpa kita sadari menjaga kita di dalam orbit kebenaran. Bersama orang-orang yang benar tanpa kita tahu, karena kita mencintai mereka, membawa kita ke tingkatan yang tidak bisa kita capai dengan amal-amal pribadi kita. Meskipun sekali lagi bersama orang-orang yang benar perlu kesabaran, karena orang-orang yang benar lebih menyebalkan daripada orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar itu lihat kita melakukan kesalahan, mengikuti hawa nafsu, berbuat kemaksiatan, mereka kadang-kadang diam saja atau bahkan mendukung. Tetapi kalau orang-orang benar lihat kita nggak beres, pasti ingin membenarkan. Orang-orang benar itu kadang lebih menyebalkan daripada orang-orang yang tidak benar. Demikian, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.